Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Widiningsi dari 10 AKL 3. Di sini saya akan membahas materi presentasi hasil analisis saya mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah merupakan salah satu bagian pokok dari sebuah negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah perairan atau lautan, wilayah daratan, serta wilayah udara. Wilayah perairan atau lautan disebut juga dengan perairan teritorial yang merupakan bagian perairan wilayah suatu negara. Berdasarkan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, maka wilayah perairan atau lautan di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis pantai yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak di 2 landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur berdasarkan garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya lautnya. Wilayah Indonesia yang kedua yaitu wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Wilayah lautan Indonesia yang ketiga yaitu wilayah udara Indonesia. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia bagian utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah lautan Indonesia berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika kita lihat dari batas wilayah Indonesia di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia ini adalah Pulau Ronde, Aceh, dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan wilayah perairan Samudra Pasifik. Kemudian, batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timur Leste serta perairan Australia dan Samudra Hindia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat, sebuah penghuni negara, mempunyai peranan penting menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Tapi apakah pelancong dapat disebut sebagai penduduk Indonesia? Pelancong adalah orang yang datang untuk berlibur dalam jangka waktu tertentu, paling lama 1-2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun. Oleh karena itu, mereka tidak bisa disebut sebagai penduduk Indonesia. Asas-asas menentukan kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara tertentu dari negara satu ke negara tertentu. Adapun asas dalam menentukan kewarganegaraan dibagi menjadi 2, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan. Yang kedua, ada asas ius soli atau asas kedaerahan atau bisa disebut juga dengan asas tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Di berbagai negara terdapat perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan sehingga dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan. Yang pertama, apatridi, yaitu seseorang penduduk yang tidak punya kewarganegaraan. Yang kedua, bipatridi, yaitu seseorang yang mempunyai 2 kewarganegaraan atau disebut juga dengan rangkap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, untuk menentukan kewarganegaraan, biasanya pemerintah Indonesia menentukan asas-asas. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunannya. Kemudian yang kedua itu asas ius soli atau asas kedaerahan atau juga disebut juga dengan asas tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kemudian yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat itu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Proses permohonan dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibedakan menjadi 2, yaitu naturalisasi biasa, yaitu warga negara asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan atau bisa disebut juga dengan pindah kewarganegaraan. Yang kedua itu ada naturalisasi istimewa, yaitu naturalisasi yang diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan keuntungan negara. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan dan kepercayaan di Indonesia mengandung makna bahwa setiap manusia bebas dalam memilih kepercayaannya, dan setiap manusia tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, baik itu oleh pejabat, oleh pemerintah agama, bahkan orang tua sendiri. Setiap orang memiliki kemerdekaan dalam beragama. Tetapi apakah kita boleh tidak beragama? Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama, bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menyatakan, yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Lalu yang kedua, itu ada setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Untuk mewujudkan ketentuan dari pasal tersebut diperlukan 1. Adanya pengakuan yang sama untuk pemerintah. Yang kedua,
Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama. Yang ketiga, adanya kebebasan otonom. Membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, itu adalah kerukunan internal untuk beragama. Adanya kesalahpahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang diperlukan dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ada dan tolerir. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan adalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari agamanya aturan pemerintah daerah setempat. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diatur pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa satu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut juga Sishankam-Rata. Ciri-ciri Sishankam-Rata. Yang pertama, kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan yaitu gelar kekuatan seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kesadaran bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam bentuk perang, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara lain. Di antaranya, belajar dengan tekun, mengikuti ekstrakurikuler, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, bisa sekolah, rumah, dan masyarakat. Itu saja analisis yang saya bahas pada pagi hari ini mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila dalam penyampaian pembahasan ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.